Asoka. Asoka adalah sebuah film drama sejarah epik India yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Santosh Sivan. Film tersebut merupakan versi yang didramatisasi dari kehidupan awal Kaisar Asoka yang berasal dari dinasti Maurya yang menguasai sebagian besar wilayah India pada abad ketiga sebelum Masehi. Film tersebut dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Ajay Kumar, Danny Denzongpa, dan juga Rishi Tabat. So, gimanakah ceritanya? Stay tune terus. Film diawali dari saat Pangeran Asoka masih kecil. Saat itu, kakek Asoka yang bernama Chandragupta Maurya, yang merupakan raja dari kerajaan Magadha, akan segera turun tahta dan membagikan semua hartanya untuk disedekahkan. Saat Chandragupta sedang membagikan hartanya, Susima, yang merupakan saudara tiri Asoka, memberitahu kakeknya bahwa Asoka telah mengambil pedangnya. Kakek Asoka pun segera menemui dan memberitahu Asoka bahwa pedang itu adalah setan yang hanya mengenal darah dan kematian. Kemudian, kakek Asoka pun membuang pedang tersebut ke dasar sungai. Setelah itu, kakek Asoka pun meninggalkan tahtanya dan kini menjadi seorang rahib. Asoka yang sangat menginginkan pedang tersebut pun mencari dan mengambilnya dari dasar sungai. Asoka sangat senang dan segera memainkan pedang tersebut. Namun, saat ia memainkan pedang itu, ia tak sengaja membunuh seekor burung. Dan di saat itulah pertama kalinya Asoka membunuh makhluk hidup, dan dia pun sangat sedih. Sepeninggal Raja Chandragupta Maurya, kini tahta kerajaan dilanjutkan oleh anaknya, yang tak lain adalah ayah Asoka, yang bernama Bindusara. Dan Bindusara pun terus memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Magadha. Kini Asoka telah dewasa dan telah menjadi panglima perang paling kuat di kerajaan Magadha. Dan kini dia pun sedang memimpin sebuah peperangan melawan kerajaan yang bernama Taksila. Namun di peperangan tersebut rupanya Asoka sedang ditusuk dari belakang oleh saudaranya sendiri, yaitu Susima. Susima sengaja tidak mengirimkan bantuan kepada Asoka agar Asoka kalah dalam peperangan tersebut. Rupanya Susima dan Asoka sedang memperebutkan tahta kerajaan Magadha, karena sebentar lagi ayah mereka Bindusara akan segera turun tahta. Susima yang merupakan anak sang ratu merasa lebih pantas menjadi raja dibanding Asoka yang hanyalah anak seorang selir. Akan tetapi, Asoka lebih unggul dari Susima. Hal itulah yang menyebabkan Susima iri dan mereka memperebutkan tahta. Namun berkat kecerdasan Asoka, meskipun Magadha kalah jumlah, akhirnya Magadha berhasil mengalahkan kerajaan Taksila. Saat Raja Taksila ingin menyerah kepada Magadha, ia membuat pertemuan dengan Asoka. Di pertemuan tersebut, Raja Taksila ingin menipu Asoka, namun dapat diatasi oleh Asoka dengan menggunakan sebuah pedang yang berbentuk seperti cambuk. Pulang Asoka dari peperangan, Asoka pun disambut meriah oleh rakyat Magadha. Ayah Asoka pun sangat senang dengan kemenangan yang dibawa oleh Asoka. Di saat Bindusara ingin memberikan sebuah hadiah kepada Asoka, akan tetapi ibu Susima yang merupakan Ratu Bindusara melarangnya. Di tempat lain, Susima sedang marah kepada pengikutnya yang gagal membunuh Asoka di peperangan. Dan Susima pun segera memerintahkan adik-adiknya untuk mengutus orang lain guna membunuh Asoka saat sedang mandi. Akan tetapi, lagi-lagi Asoka berhasil mengalahkan pembunuh tersebut. Susima pun lagi-lagi kecewa kepada adik-adiknya. Asoka segera menemui Susima, dan Susima menyambut Asoka dengan penuh kemunafikan. Sepertinya Asoka sudah tahu siapa orang yang ingin membunuhnya dan langsung menyindir Susima. Mendengar hal itu, adik Susima yang bernama Sugatra tidak terima dan menantang Asoka untuk bertarung di esok hari. Berita tentang pertarungan itu akhirnya didengar oleh Bindusara. Mendengar hal tersebut, Bindusara memerintahkan selirnya yang merupakan ibu dari Asoka untuk menghentikan hal tersebut. Ibu Asoka akhirnya membuat sebuah ritual untuk tidak mau berbicara kepada Asoka sebelum Asoka membatalkan pertarungannya dengan Sugatra dan meninggalkan Magadha untuk mengembara menjadi orang biasa. Asoka yang sangat patuh kepada ibunya menuruti segala perintah ibunya. Di awal pengembaraannya, Asoka berkunjung ke sebuah kuil Buddha. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa Asoka bukanlah orang biasa. Ia ditakdirkan menjadi orang yang lebih hebat dari seorang raja biasa. Ia pun melanjutkan perjalanannya sampai ke perbatasan Kalingga. Di sana, ia berkunjung ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria bernama Virat.
Di sana, Asoka ditantang beradu panco dengan Virat. Namun, Asoka berhasil mengalahkan Virat dengan tipu muslihat yang Asoka sebut dengan taktik ke-19 dan meninggalkannya. Dan pada akhirnya, Virat pun terus-menerus mengejar Asoka. Keesokan harinya, Asoka melihat seorang gadis yang sedang bernyanyi di sebuah lembah dan mengikutinya hingga ke air terjun. Karena gelang sang gadis tersebut terjatuh, Asoka pun mengembalikannya. Setelah itu, kembali keesokan harinya, Asoka bertemu kembali dengan gadis yang ia temui kemarin. Ia melihat gadis tersebut tengah dikejar oleh sekelompok orang. Seketika, Asoka pun menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan gadis tersebut, Asoka yang kini hendak berkenalan dengan gadis tersebut tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang merupakan pengawal gadis tersebut. Rupanya, orang tersebut adalah Bima, seorang jenderal dari kerajaan Kalingga. Dan gadis tersebut adalah Putri Kaurwaki, yang kini tengah melarikan diri bersama adiknya Pangeran Arya dari kejaran-kejaran musuh-musuh yang hendak membunuh mereka. Mereka melarikan diri dari kerajaannya dikarenakan sedang terjadi sebuah kudeta di kerajaan Kalingga, dan Raja Kalingga yang merupakan orang tua Kaurwaki dan Arya telah dibunuh. Kaurwaki pun kini menolong Asoka yang pingsan akibat terpukul oleh Bima. Di Kalingga, para pejabat sedang bertengkar mengenai siapakah orang yang telah mengkhianati Kalingga dan menyebabkan kudeta ini terjadi. Mereka pun saling menuduh satu sama lain. Setelah Asoka tersadar, Asoka memperkenalkan dirinya dengan nama Pawan. Kemudian, Kaurwaki bersama dengan adiknya segera meninggalkan Asoka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh musuh. Jenderal Bima yang sedang mengejar musuh rupanya lalai meninggalkan Kaurwaki dan Arya. Namun, Asoka segera menyelamatkan mereka. Seusai bertarung, Jenderal Bima menanyakan perihal asal-usul Asoka. Asoka mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit dari kerajaan Magadha. Di Kalingga, rupanya Perdana Menteri adalah orang yang selama ini melakukan kudeta terhadap Kalingga. Ia memarahi utusan yang gagal membunuh Kaurwaki dan Arya. Kini, Kaurwaki meminta kepada Pawan untuk mengajarkannya cara memainkan pedang dan bela diri. Di suatu tempat, Asoka kembali dikejar oleh Virat, dan Asoka pun kembali berhasil kabur dengan tipuannya. Setelah itu, kini Asoka mengungkapkan perasaannya kepada Kaurwaki, kalau dia mencintainya, dan Kaurwaki pun menerima cinta Pawan. Pawan dan Kaurwaki pun segera melakukan sebuah pernikahan di kuil Buddha. Setelah Pawan dan Kaurwaki menikah, tiba-tiba seorang utusan dari kerajaan Magadha datang menemui Asoka dan menyampaikan pesan bahwa ibunda Asoka menyuruhnya pulang. Awalnya Asoka menolaknya, namun setelah diberitahu bahwa ibundanya sedang sakit, Asoka pun menurutinya untuk pulang. Asoka pun meminta izin kepada Kaurwaki untuk menjenguk ibunya dan pulang untuk beberapa hari. Setelah Asoka pulang ke Magadha, rupanya ibu Asoka tidaklah sakit. Itu hanyalah tipuan agar Asoka kembali. Kepulangan Asoka ke Magadha membuat Bindusara senang dan langsung mengutus Asoka ke sebuah tempat bernama Ujjaini untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Asoka pun bimbang karena dia sudah berjanji kepada Kaurwaki hanya pulang untuk sebentar. Namun Asoka tidak bisa menolak perintah dari ayahnya tersebut. Di saat Asoka sedang bimbang, Asoka memutuskan untuk menemui Kaurwaki terlebih dahulu. Sebelum berangkat ke Ujjaini, Asoka menyuruh pasukannya berangkat ke Ujjaini terlebih dahulu. Di tempat persembunyian Kaurwaki dan adiknya, rupanya sekelompok orang dari suruhan Perdana Menteri yang berkhianat tersebut datang dan mencari Kaurwaki dan Arya. Untungnya, Kaurwaki dan Arya berhasil selamat karena ditolong oleh putri dan putra kepala desa yang menyamar menjadi Kaurwaki dan Arya. Sesampainya Asoka di tempat persembunyian Kaurwaki, Asoka segera bertanya kepada Jenderal Bima perihal keberadaan Kaurwaki dan juga Arya. Namun Jenderal Bima mengatakan kepada Asoka bahwa mereka telah mati akibat serangan tersebut. Asoka yang mendengar hal itu sedih bukan kepalang dan menangisi abu jenazah mereka. Jenderal Bima juga mengatakan kepada Kaurwaki dan Arya bahwa Pawan tidak akan kembali. Dia melakukan ini semua rupanya demi kebaikan Kalingga dan agar bisa menjebak siapakah dalang dari semua ini. Di tengah kesedihannya, Asoka lagi-lagi dihampiri oleh Virat. Kali ini Asoka tidak melarikan diri dan dihajar oleh Virat. Saat Virat sedang menghajar Asoka, tiba-tiba para prajurit Magadha datang dan menangkap Virat. Dan ketika Virat hendak dipenggal, Asoka menghentikannya. Dan prajurit Magadha bertanya kenapa dan menyebut Asoka di depan Virat.
Virat yang mendengar bahwa pawan yang selama ini dia kenal adalah Pangeran Asoka pun sangat terkejut. Karena sudah merasa diselamatkan oleh Asoka, akhirnya Virat pun mengabdikan dirinya kepada Asoka dan dia menjadi tangan kanan Asoka. Di sisi lain, Kaurwaki yang masih terus menunggu pawan, kini dia memutuskan untuk mencari pawan bersama Arya. Di Ujjaini, Asoka bertempur melawan musuh-musuhnya. Namun karena Asoka yang sedang sangat patah hati dan sedih, membuat dirinya tidak fokus dan terluka dalam peperangan. Beruntung, Virat terus mendampinginya dan menyelamatkan Asoka. Kini Kaurwaki yang sedang mencari pawan bertanya kepada rombongan prajurit Magadha yang pulang perang. Karena pawan mengaku kepada Kaurwaki bahwa dirinya adalah prajurit Magadha. Namun semua prajurit tidak mengenal pawan. Di tempat lain, kini Asoka yang sedang terluka parah dibawa ke sebuah kuil Buddha dan bertemu wanita yang bernama Devi yang merawatnya di sana. Di suatu hari, saat Asoka sedang terluka, seseorang penyusup datang ingin membunuh Asoka. Devi yang melihat hal tersebut mencoba melindungi Asoka dan tak sengaja membunuh penyusup tersebut. Hal ini rupanya membuat Devi tidak bisa menikah. Asoka yang kasihan pun bertanggung jawab menikahi Devi. Setelah menikah, Devi pun dibawa Asoka ke Magadha. Namun Bindusara, ayah Asoka, tidak menyukai Devi karena ia seorang penganut Buddha dan menyuruh Asoka untuk segera kembali ke Ujjaini. Kaurwaki yang terus mencari pawan hingga ke negeri Magadha akhirnya menyerah saat Jenderal Bima datang menjemputnya. Di Kalingga, kini Perdana Menteri yang melakukan kudeta pun telah ketahuan dan akhirnya dia dihukum mati. Di Magadha, kini Devi rupanya sedang mengandung anak Asoka. Asoka yang mengetahui hal tersebut pun sangat senang dan bahagia. Hal ini membuat cemas pihak Susima karena terdengar kabar bahwa yang akan melanjutkan tahta Magadha nantinya adalah putra Asoka. Susima pun segera menyuruh seorang pendeta agar membunuh Devi dan anak yang sedang dikandungnya. Namun malam itu rupanya ibu Asoka sedang menemani Devi dan naas. Dia harus terbunuh akibat melindungi Devi. Mendengar ibunya terbunuh, Asoka pun sangat marah dan langsung menemui Susima untuk membunuhnya. Akhirnya Asoka pun membunuh Susima dan seluruh adik-adiknya. Namun salah satu adik Susima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri dan kini Asoka pun telah menjadi Raja Magadha. Dengan perasaan dendam yang menyelimuti hatinya, Asoka terus mencari di mana keberadaan Sugatra dan dia pun mulai menaklukkan seluruh negeri-negeri di sekitar Magadha. Sampai pada akhirnya, Sugatra pergi ke Kalingga untuk mencari perlindungan. Di sana, ia menerima perlindungan dari Kalingga. Asoka yang mendengar Sugatra berada di Kalingga, segera berencana menyerang Kalingga. Awalnya, Asoka ragu untuk menyerang Kalingga, mengingat Kaurwaki dan Arya. Namun, berhubung ia berpikir bahwa Kaurwaki telah tewas, akhirnya ia melanjutkan penyerangannya. Di Kalingga, Kaurwaki yang bersiap berperang melawan Magadha cemas apakah pawan akan ikut berperang melawannya, karena pawan adalah prajurit Magadha. Saat pasukan Asoka hendak pergi ke Kalingga, Asoka dihadang oleh Virat yang memohon untuk menghentikan peperangan. Asoka yang menolak pun akhirnya bertarung dengan Virat, dan pada akhirnya Kalingga dan Magadha pun berperang. Di tengah malam, Jenderal Bima yang menyusup ke dalam perkemahan Asoka terkejut melihat Asoka yang ternyata adalah pawan. Namun sesaat kemudian ia diserang oleh pengawal Asoka hingga terluka dan keesokan harinya meninggal. Putri Kaurwaki pun kini menggantikan Jenderal Bima dalam peperangan dan memimpin pasukannya. Di saat Kaurwaki bertempur di medan perang, ia melihat pawan sedang bertempur yang ternyata adalah Raja Asoka. Saat hendak mendatangi Asoka, Kaurwaki terkena serangan dan membuatnya terluka dan pingsan. Kini peperangan telah selesai dan dimenangkan oleh Magadha. Saat Asoka sedang di tenda, ia mendengar percakapan prajurit yang membicarakan kuda milik Kaurwaki. Asoka pun terkejut mendengar hal itu dan segera mengambil kuda tersebut. Sontak, Asoka segera mencari keberadaan Kaurwaki di bekas medan tempur yang kini dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Saat bertemu, Kaurwaki sangat sedih bahwa pawan adalah Asoka dan mereka pun berdebat satu sama lain hingga tiba-tiba Arya datang. Rupanya Arya telah terkena tusukan panah dari belakang dan akhirnya pun meninggal. Kini Asoka telah sadar dan memilih untuk membuang pedangnya ke dasar sungai. Kemudian ia memilih menjadi seorang pengembara dan film pun selesai. Jadi itulah seluruh alur cerita dari film Asoka. Maaf kalau banyak detail-detail yang gak aku sebutkan. Tentu buat kalian yang penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung tonton film tersebut. Sekian dari kami. Kalau kalian ada request film apa yang mau dibahas selanjutnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.